Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang tak terhingga sampai detik ini, yang dimana sekarang kita semua dapat bersama-sama berkumpul, berbincang, membagi keluh kesah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam selalu kita hadiahkan buat baginda Nabi Muhammad SAW yang memberikan jalanan gelap gulita menjadi terang benderang seperti sekarang ini dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan nama saya Riana Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 183322705. Mahasiswa jurusan dakwah dan komunikasi Islam, program studi sosiologi agama semester 3. Dalam hal ini, untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah retorika dan strategi dakwah yang diampu oleh Bapak Jarir MAG. Kali ini, saya akan membawakan ceramah tentang dicintai atau mencintai. Rata-rata, manusia itu memilih untuk senantiasa dicintai, karena memang pada dasarnya mencintai itu sangat berat dan hanya mampu bagi seseorang yang hatinya benar-benar siap. Tapi yang namanya rezeki, alhamdulillah. Suatu saat, Qais berkata kepada Laila, "Siapa orang yang paling miskin di dunia?" Kemudian Qais menjawab lagi, "Bukan mereka yang tidak memiliki harta, tetapi mereka yang tidak memiliki kekasih." Di sini tidak ada unsur menyindir ya teman-teman, karena memang saya sendiri pun masih jomblo. Jadi santai saja. Ini hanya perumpamaan, hanya mengulang kisah. Jadi insya Allah kalau jodoh pasti bertemu. Sabar. Baik. Lalu Laila berkata, "Siapakah orang yang penuh dengan luka?" Orang yang paling bersedih ternyata teman-teman, bukan seseorang yang sakit fisiknya, tetapi seseorang yang senantiasa hatinya berharap kepada seseorang. Ya, saya tahu di sini agak lebay, namun ini kenyataan yang benar. Seperti yang di awal saya sampaikan tadi, bahwa mencintai itu memang berat. Hanya orang yang hatinya benar-benar siap untuk menelan luka dan siap untuk menguras air mata yang berani untuk mencintai. Namun, jika dilihat dari sejarah Rasulullah SAW, teman-teman, yang menyuapi Yahudi buta di pasar. Setelah beliau menyuapi, beliau dicaci maki oleh orang tersebut. Dari sini kita lihat bahwasannya Rasulullah itu tidak sibuk untuk dicintai, namun beliau sangat ikhlas mencintai. Masya Allah. Terkadang, kita akhirnya dituntut untuk dicintai, karena saking takutnya nih kita untuk kehilangan. Makanya, Allah sendiri itu tahu, ngerti banget bahwasannya manusia itu bersifat transaksional. Kenapa? Karena setiap kita melakukan kebaikan, kita pengennya mendapatkan kebaikan lagi, dan itu pasti terjadi. Pasti nih, kalau kita baik sama teman, pengen teman juga baik sama kita. Sedangkan konsep orang beriman itu ngerti bahwa semua kebaikan hanya lillah, billah, illallah. Dia gak mikir banyak teman-teman, karena dia ngerti hal jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan kebaikan itu ya pasti kebaikan lagi, atau bahkan kemudian diingatkan bahwa balasan yang ada di sisi Allah itu pasti yang terbaik. Nah, makanya nih teman-teman, kenapa kalau kita lagi hijrah, kalau ada orang lagi hijrah, itu tuh butuh someone, support system kalau sekarang. Terus nanti kalau support systemnya hilang, support systemnya nggak ada, kita makin down, makin nggak semangat untuk hijrah, makin nggak ridho untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu jadinya apa? Seolah-olah kita mengkhianati kepada Allah. Na'udzubillah, nggak boleh gitu ya teman-teman, nggak boleh. Oleh karena itu, lebih baik kita kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Jika dilihat dari surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti akan mengujimu sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah itu adil teman-teman. Justru dengan konflik, Allah kemudian mendewasakan dan mencerdaskan kita lewat ujian yang Ia berikan. Masya Allah. Setiap orang tuh pengennya kebaikan. Pengen temennya baik, pengen saudaranya baik, pengen keluarganya baik, pengen suaminya baik, pengen istrinya baik, pengen anak cucunya baik, dan itu sangat wajar. Yang gak wajar adalah kita selalu mengharapkan seseorang untuk memberikan kebaikan kepada kita. Dan lebih parahnya lagi teman-teman, kita nih kebiasaan banget selalu menemukan kebaikan pada diri orang lain, namun sangat sulit untuk menemukan kebaikan pada keluarga dan bahkan pasangan kita sendiri. Nauzubillah, itu yang jadi masalah teman-teman. Maka sebenarnya kita jangan terlalu sibuk untuk dicintai. Sibuknya kita tuh cukup untuk mencintai, walaupun cintanya kita gak terbalas, gak apa-apa. Seriusan gak apa-apa teman-teman. Inilah yang disebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 165. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Orang ahli maksiat sekalipun, dia tuh masih sayang sama Allah, masih dikasih cintanya sama Allah, bahkan sampai dikasih nafas, masih dikasih pekerjaan. Bayangin teman-teman, Masya Allah. Belum tentu nih, orang yang selalu kita omongin, selalu kita fitnah, selalu kita gosipin, yang kita rendahin itu, dia lebih hina daripada kita. Belum tentu juga, ketika kita banyak ilmu sekalipun, ilmu itu bisa benar-benar nyelamatin kita. Justru teman-teman, kebanyakan orang yang masuk surga itu salah satunya karena mereka sedang menjaga hati seseorang, bukan menyakiti hati seseorang. Membalas setiap keburukan dengan kebaikan, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau sekarang enggak, kalau kebanyakan manusia sekarang enggak. People tuh banyakannya kayak, kalau dia baik, kita juga baik. Tapi kalau yang di sana jahat, kita lebih jahat lagi. Nggak boleh kayak gitu teman-teman. Nggak gitu konsep orang beriman. Ngapain kita repot-repot mikirin atau membalas keburukan orang lain? Sakit perasaan ini Teh Riana. Iya, saya juga manusia teman-teman. Saya juga paham, saya juga punya hati. Pasti sakit banget. Allah juga tahu kok kalau kita sakit. Udah biarin aja. Kedewasaan itu dilihat dari cara berpikir dan hatinya. Dilihat nih, bagaimana ketika apakah kita mampu untuk menghadapi masalah dengan tersenyum. Selama hidup, kita sudah terlalu banyak menelan luka. Tanpa kita sadari teman-teman, tetes demi tetesan air mata akan menggugurkan dosa. Dan setiap air mata akan menuntaskan duka. Dan tidak ada air mata yang terbaik kecuali air mata pertaubatan, bukan air mata karena kita disakiti oleh orang lain. Masya Allah. Jangan terlalu banyak menuntut yang membuat kita tidak bahagia. Wallahu a'lam. Unzur maqala wala tanzur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.